masih beri taufik dan hidayah kepada kita, Pak. Tidak ada kekuatan yang bisa menghantarkan kita ke sini, duduk di sini dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi kita kurang sehat, apapun kondisi kita, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, sungguh pasti aku akan tambah lagi apa yang kamu syukuri. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dalam kondisi mengalami bulan Ramadan. Rasanya dengan keadaan kita ini, senantiasalah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita berselawat, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat berselawat kepada Nabi. Maka kita juga diperintahkan untuk senantiasa berselawat kepada Nabi. Alim ulama sampaikan kepada kita bahwasanya sebanyak mana kita berselawat, sebanyak itulah nanti kemelipatan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Terkait dengan bulan Ramadan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang mau bahagia. Yang laki-laki mau bahagia, perempuan mau bahagia, semua orang mau bahagia. Ada yang mencari kebahagiaan ke gunung, ke pantai, telentang, telungkup, ya kan, Mbak? Semua mau cari kebahagiaan. Yang pegawai mau cari bahagia, yang pegawai swasta juga, yang petani, nelayan, semua mau bahagia. Pertanyaannya, di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Adakah di pangkat? Adakah di harta? Rupanya nggak dapat. Kalau kita cari pangkat paling tinggi pun masih juga punya masalah, nggak bahagia juga. Di harta, berapa banyak orang yang tenggelam dengan harta bendanya? Qarun laknatullah alaih, tenggelam dengan hartanya. Rupanya Allah Ta'ala letakkan, kata alim ulama, Allah letakkan kebahagiaan itu dalam agama. Agama ini apa, kata alim ulama? Ada keteraturan. Allah yang menciptakan kita, dan Allah tahu apa yang harus sebaiknya kita lakukan. Satu contoh tamsilan, satu orang menciptakan baju, pakaian terbuat dari ini, maka kalau menggosoknya harus tidak boleh begini, menjemurnya harus tidak langsung kena matahari, karena dia tahu bahan yang digunakan ini dan tidak boleh terkena dengan tekanan seperti ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita. Allah tahu kita terbuat dari bahan apa yang terbaik untuk kita. Maka Allah tentukan agama untuk menyelamatkan umat ini, untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Ditamsilkan, Al-Quran adalah buku petunjuk. Di situ diajarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang baik, mana yang kurang baik. Dalam Al-Quran ada perintah juga makan, ada perintah sholat, tapi mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Kita sering dengar ada halalan toiban, dia halal dan baik. Ada juga halal tapi nggak baik. Buat siapa? Buat orang-orang tertentu. Kambing halal tapi nggak baik untuk orang-orang tertentu. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan semua ini, dan kita tinggal mengikutinya saja. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara-perkara seperti ini, inilah butuhnya agama, keteraturan, ditamsilkan, dibuat. Hari ini bagaimana keteraturan dalam bermasyarakat, mana yang boleh kita tamsilkan dalam lalu lintas, siapa yang boleh berjalan, mana yang maju, mana yang lampu merah. Ini keteraturan. Begitu juga dengan puasa ini. Kita ambil pelajaran kapan kita boleh makan, kapan kita boleh minum, kapan imsaknya, kapan berbukanya, setahun sekali. Ada dibuat seperti komputer itu, Pak. Dia harus direset kembali.
badan kita ini seperti itu juga. Maka ada orang yang kadang-kadang meninggi, kemudian ada yang mengembang, gitu Pak. Kenapa? Kadang-kadang tidak disiplin. Tidak disiplin dalam bahan makanan. Ada yang baik, mana yang kurang baik sama kita. Begitu juga lah dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dihadapkan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Baik hari ini kita lihat, alhamdulillah untuk Banda Aceh masih adem ayem. Alhamdulillah keteraturan, kepekaan masyarakat untuk disiplin dalam hal vaksinasi, dalam hal keteraturan, ini meningkatkan wujud, nampak hasil daripada kedewasaan pola pikir masyarakatnya. Ini alhamdulillah kita untuk Banda Aceh dan Aceh secara keseluruhan untuk vaksin 1 sudah sampai 97%. Alhamdulillah. Dan ini nampak stakeholder yang berjalan, yang mampu memberikan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini, melatih pola pikir masyarakat, mana yang terbaik. Kita hari ini tidak paham dengan kondisi kita. Orang lain yang tahu. Kita nggak paham urusan badan kita kadang-kadang. Kita konsultasi ke dokter. Kata dokter, Bapak jangan makan ini, Bapak banyakkan ini. Yang ini jangan Pak, yang ini duluan. Jadi ketika kita mau ikut aturan-aturan ini, insya Allah tujuan kita itu akan tercapai. Tujuan kita hidup di dunia ini, kata alim ulama, adalah mencapai satu visi misi di mana menjadikan negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa maksud ini? Kita bacakan ini untuk apa? Tujuan kita menjadikan negara kita ini tertib. Kalau dalam Al-Quran itu kita tamsilkan, orang-orang negeri Sabah itu penduduknya bersyukur, tertib, sehat, mau mengikuti aturan-aturan pemerintahnya. Maka negara itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita hari ini dalam kondisi seperti ini, tujuan kita seperti itu juga. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai semua ini? Tidak mudah. Para pemimpin sudah membuat aturan-aturan, mengambil kebijakan-kebijakan. Kita, apapun peran kita di masyarakat, kita harus ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai target-target tersebut? Maka kita semua bisa saling membuat hubungan tata kerja, saling silaturahmi, saling komunikasi. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita bantu untuk mewujudkan cita-cita kita bersama tersebut? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah serahkan kepada kita untuk perkara-perkara seperti ini, untuk bab iman, amal, ini ada syariatnya. Seperti sekarang hari, kenapa tidak tercapai cita-cita kita seperti itu? Lambat. Karena ada segelintir orang yang tidak mengikuti aturan seperti ini. Contoh, saya ambil tamsilan, kita ada hari ini diberikan kemudahan untuk tambang, kemudahan untuk semua aset-aset negara, termasuk pasir, kayu. Ini hari ini karena ketidakteraturan kita dalam pengelolaannya, hingga muncul orang-orang, oknum-oknum tertentu yang melakukan illegal logging, membuat galian-galian C yang menyebabkan ekosistem airnya rusak. Nah, seperti di kampung sana kemarin tuh dibilang Pak Kecik, Pak dulu sungainya di sini, sekarang sudah ke sini, semuanya sudah diambil sama sungai, kebun-kebun masyarakat. Ini kenapa? Karena ketidakteraturan, tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Ada tahapan-tahapan, ada itinerary yang harus kita ikuti dalam pengambilan itu. Termasuk juga hari ini fenomena yang terjadi di kampung kita masing-masing. Kita dengar ada banjir, tidak ada hujan di kampung tersebut, tiba-tiba banjirnya susulan dari sana. Kenapa ini terjadi? Karena ketidakdisiplinan, ketidakteraturan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Inilah yang kita harapkan. Setiap kita punya potensi, Pak. Setiap kita punya ada usaha untuk meningkatkan ini semua, menjaga keteraturan ekosistem, baik di hutan, mungkin di perairan, sungai. Maka pentingnya sekali hari ini kita saling ingat mengingatkan, saling tolong menolong, saling ajak mengajak kepada kebaikan.
Maka dalam waktu yang singkat ini saya mengajak saya dan kita semua mengambil peran, memaksimalkan peran memelihara keamanan, ketertiban di masyarakat, termasuk dengan keadaan-keadaan kita di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita lihat ada di panggilan darurat itu, panggil pemadam kebakaran, ada nomornya. Ada Pak ya? Manggil pemadam kebakaran itu berapa Pak? Kok panggil ambulan ada nomor panggilan daruratnya? Ada ya Pak? Kalau panggil polisi Pak berapa? Ada yang tahu Pak? Panggil polisi di panggilan darurat handphone. Ada Pak berapa? Ya 110 Pak. 110 110. Pernah panggil polisi Pak di nomor itu? Nanti coba cek di handphone masing-masing, dia bebas pulsa Pak. Silakan Bapak telepon nomornya 110. Ini panggilan polisi Pak. Kenapa ini ada panggilan nomor ini? Siapa yang menentukannya itu? Siapa yang menetapkannya sebetulnya ini? Kalau manggil pemadam kebakaran 113, manggil ambulan itu 118 gitu atau 115. Siapa yang menetapkannya nih Pak? Kalau polisi Amerika itu 911 nih panggilannya Pak. Ya kan? Kita sering dengar tuh kalau nonton film tuh 911, panggil polisi, langsung datang. Jadi Bapak-bapak kalau panggil polisi 110 Pak. Insya Allah datang tuh Pak. Kenapa ada angka 110? Ini bukan kebetulan loh Pak. Tapi ini sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh buka surat Ali Imran 110. Yang mau Al-Quran, yang ada di HP boleh buka Pak. Ali Imran 110. Disebutkan di situ, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini apa artinya? Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Apa kerjanya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini kerja polisi, Pak. Ini kerja polisi. Rupanya polisi itu sudah ditantumkan Allah Ta'ala pekerjaannya di dalam Al-Quran Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Garis bawahnya itu intinya itu Pak. Kalau kita beriman kita akan dapat pahala ini. Tapi Al-Quran bukan untuk polisi saja, tapi untuk seluruh umat, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik. Tugas kepolisian, tugas memelihara keamanan, ketertiban di masyarakat itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini tugas kita semua. Bagaimana kita saling ajak mengajak, mengingatkan. Fenomena yang terjadi sekarang ini, Aceh termasuk dalam tanda kutip narkoba. Tanda kutip narkoba. Kita memang tempat persinggahan dari lintas Malaysia, Thailand, ini datang ke tempat kita, nanti dibawa melalui kita, jadi kita kena imbasnya saja. Tapi kalau tidak kuat tameng kita untuk menjaga generasi muda kita, anak-anak kampung kita, maka mereka akan jadi kurir, Pak. Mereka akan jadi kurir narkoba. Kenapa? Lemahnya proteksi kita untuk melindungi mereka dari jeratan narkoba. Memang awalnya mereka tidak sebagai pemakai, mereka hanya sebagai kurir saja. Kelemahan kita mendeteksi ini karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder dan kita semua. Saya mengajak saya dan diri kita dan seluruh masyarakat yang mendengar ceramah ini dari Baitur Rahman maupun dari RRI untuk kita saling membangun, Pak, saling mengingatkan. Kami dari kepolisian sudah buat MOU kesepakatan dengan MAA, Majelis Adat Aceh, untuk memberikan 18 perkara untuk ditangani di masyarakat. Ini salah satu peran, bahwasanya tugas kepolisian itu dibebankan juga kepada seluruh perangkat, seluruh masyarakat untuk mendeteksi awal. Bahwasanya tugas mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran ini tugas kita semua.
Ini bukan berarti polisi mau melepas tangan, tidak. Tapi ini menyebabkan kita untuk saling bahu membahu, saling ingat mengingatkan. Karena nampak di depan mata kita, sudah nampak zaharal fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan itu di bumi maupun di laut, di darat maupun di laut. Ini kenapa terjadi? Lemahnya kita. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita mau menggapai tujuan akhir kita tadi, menjadi negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka kita saling bersinergi, saling membantu. Memang ada beberapa permasalahan yang akan kita hadapi, tapi dengan berkuatnya komunikasi kita, saling sinergi, maka muncul usaha kita minimal dari keluarga, terus dari kampung, tingkat ke level berikutnya. Dari keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu, buat perbaikan-perbaikan. Begitu juga dengan di kampung. Setiap kampung buat pengajian-pengajian. Kapan ada pengajian untuk wanita-wanita yang muda, remaja? Kapan anak-anak muda yang laki-laki pengajiannya? Kapan orang-orang tua pengajian? Ketika keteraturan ini terus berjalan, kemudian ada kepatuhan mengikuti tahapan-tahapan untuk bermasyarakat, mengikuti peraturan pemerintahan, maka insya Allah cita-cita kita menjadi baldatun, negara yang begitu makmur, sejahtera, ini akan tercapai insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepahaman bagi saya dan kita semua, dan saya harapkan pesan ini disampaikan juga kepada nanti rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah. Untuk apa? Bahwasanya tugas kita ada di 110. Ingat ya Pak? Nanti pulang sampaikan bahwa ada tugas kita dalam Al-Quran, itu surat Ali Imran ayat 110. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan, bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan kekurangan saya dalam menyampaikan ini saya mohon maaf. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.